bagaimana suplai bawang putih kita. 99% kita impor. Okay. Kalau Bapak mengusulkan subsidi pupuk ini dihapus sama aja dengan membunuh petani. Pemerintah harus kembali ke pertanian dan perikanan ke lautan. Okay. Ya, pasca pandemi jangan berpikir bahwa dengan investasi yang besar-besaran itu kemudian mampu mengangkat ekonomi nasional kita. Faktanya di tengah kondisi pandemi yang menyelamatkan ekonomi kita adalah petani. Yang menyelamatkan kita adalah sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di podcast PKS. Oke teman-teman, sebelumnya seperti biasa saya pantun terlebih dahulu. Kuntil anak ketawa hahaha karena keselak minum es. Ini tamu kita istimewa hahaha. Ini dia orang PKS. Ini Kabid Tani dan Nelayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riono, saya boleh sebut namanya Mas aja ya? Boleh. Panggilnya ya? Ya masih muda lah. Oh, karena masih muda. Ya, baru 21 tahun lah. Kira-kira gitu. Kali dua. Siap Mas. Apa kabar, sehat? Sehat Mas Mustafa. Alhamdulillah ya. Kalau saya panggil Mustafa aja lah. Apa adik Mustafa? Adik Mustafa. Aduh, serasanya masih imut-imut ini teman-teman kalau panggil deh. Mas Riono, seperti biasa. Sebelumnya Mas Riono adalah Kabid Pertanian dan Nelayan atau gimana? Kabid Petani dan Nelayan. Oh, Kabid Petani dan Nelayan DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera. Baik, sebelumnya Mas Riono seperti biasa, sebelum kita mulai ke sesi-sesi ngobrol-ngobrol, saya suka kasih pertanyaan-pertanyaan singkat nih. Begitu juga buat Mas Riono di sesi awal ini kita berikan pertanyaan singkat, dijawab dengan cepat, ra usah mikir lah kira-kira begitu. Iya, itu. Lagi musim tuh. Lagi musim ya. Hanya 4 pertanyaan saja. Kita mulai dari sekarang. Mas Riono, ayam apa ikan? Ikan. Oke, dibakar apa digoreng? Bakar lah. Dibakar. Ekspor apa impor? Kita harusnya ekspor dong. Ekspor. Oke. Beri subsidi apa stop subsidi? Ya, beri subsidi. Beri subsidi, oke. Oke, terima kasih. Ya. Cakep. Makanya kan PKS tetap memperhatikan masyarakat ya. Luar biasa ini. Mas Riono kan kalau seandainya kita lihat nama panjangnya, Riono Eskel. Nah, Eskel itu sebetulnya kepanjangan dari apa sih? Sarjana keluarga? Apa sarjana apa kira-kira nih? Wah, berarti ini memang tidak terkenal ini Eskel ini. Eskel itu sarjana kelurahan. Sarjana kelurahan. Saya terbawa waktu dulu pelantikan tuh. Oh, dulu pernah disebut ya? Iya. Dulu waktu pelantikan disebutnya. Pelantikan DPR pertama, periode pertama, itu Sekwan nggak konfirmasi dulu. Oke. Undangan taruh ke rumah. Eskel. Itu pembacaan pertama. Betul. Riono sarjana kelurahan. Keliru. Aneh sekolah lama-lama itu. Sarjana kelautan. Sarjana kelautan. Tapi jurusan mancing. Oh. Ada juga plesetannya. Oh gitu. Eskel itu sarjana keluyuran. Karena kita suka kemana-mana. Oke. Berarti kalau sarjana kelautan pinter berenang. Bisa. Bisa. Harus wajib bisa berenang dong. Dan wajib ya, wajib bisa berenang. Bisa berenang. Karena ada kaitan kuliahnya dengan laut-laut gitu. Kuliahnya saya di kelautan, S1 saya kelautan, S2 saya konsentrasi di bidang pesisir pantai. Dan ya ketua bidang harus bisa berenang. Oh iya. Masa nelayan kalah sama nelayan. Berenang dan nyari ikan juga bisa ya. Bisa. Mancing juga bisa. Mancing juga bisa. Nambak juga bisa. Nambak juga luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Riono. Luar biasa. Dulu ambil sarjana kelautan ini apa karena hobi di situ atau karena dorongan keluarga atau karena nggak diterima tempat lain gitu? Ngece berarti. Ya, saya masuk di Undip ya, sarjana kelautan itu pertama ya saya alhamdulillah udah belajar untuk mengenal Allah lah. Ya, waktu SMA
SMP, SMA itu kelautan itu jurusan yang saya pilih dengan istikharah saya. Masya Allah. Jadi waktu saya masuk tanpa tes, kan ada jalur PMDK ya? PMDK. PMDK. Nah, saya istikharah pertama itu kok ketemunya di pinggir laut. Oh. Saya nggak yakin nih. Saya orang gunung, saya orang desa. Oh, orang gunung ketemu orang kok disuruh masuk ke kelautan. Apa ngimpinya nyerok kidul apa gitu? Yang kedua, saya istikharah lagi, ketemunya saya mancing. Oh. Ya betul itu. Nah, ya. Ketiga saya ngipi lagi itu di laut lagi. Di laut Nah, lagi. berarti saya mantep kuliahnya di Kelautan. Jadi memang pilihan dari pertamanya udah ya petunjuk ilahi lah. Masya Allah. Insya Allah itu pilihan memang betul-betul terbaik lah. Betul. Nah, selama menggeluti dunia tani dan nelayan, apalagi kuliahnya di kelautan, ada pengalaman menarik nggak nih yang bisa di-share ke teman-teman semuanya? Ada waktu saya sejak kuliah itu memang saya cinta ya dengan ilmu kelautan. Saya aktivitasnya sudah masuk ke pertanian. Saya ada satu yang tidak saya lupakan, itu saya pernah ikut kegiatan di kampus penelitian dengan dosen di Pantai Alam Indah Tegal. Itu penelitian untuk mengukur yang namanya arus laut, yang mengukur namanya kedalaman, yang mengukur namanya sanitasi. Waktu itu tengah malam, itu setiap malam itu 4 kali dia harus ke pinggir laut. Ke tengah ya, jaraknya mungkin 200-300 meter lah. Ke tengah laut? Iya, ke tengah laut. Itu sendirian. Saya sewa perahu kecil itu. Nah, yang saya masih ingat tuh, saya disitulah kemudian saya sering tahajud malam. Masya Allah. Karena takut jatuh apa gimana? Satu di situ juga takut kan nggak ada temennya. Itu keharusan? Iya, itu selama 2 minggu saya. Itu yang membuat saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu di Semarang, hujan-hujan sore-sore naik kapal kecil itu, terbalik itu saya, hampir tenggelam itu saya. Tapi alhamdulillah tadi karena saya bisa renang. Itu yang menurut saya pengalaman yang di era waktu kuliah ya. Kalau di pasca kuliah, pasca partai banyak lah yang pengalaman kita mau ketemu Jokowi nggak boleh. Saya ini kayaknya aktor provokator utamanya. Itu banyak. Waduh, ini kayaknya ada yang menarik. Di kawasan sama pas pampres macam-macam lah itu. Oke. Waduh, luar biasa ini sebetulnya teman-teman. Banyak hal menarik yang nanti akan kita kulik dari sosok Mas Riono ini. Tapi sekarang sudah berkeluarga. Alhamdulillah saya termasuk generasi yang pengen cepet nikah. Nikah ya, ikan sepat ikan gabus lah kira-kira begitu ya. Sebelum lulus saya udah nikah. Waktu masih kuliah sudah nikah? Masih kuliah saya udah nikah. Saya wisuda anak saya udah 1. Waktu wisuda itu anak saya umur seminggu lah itu. Masya Allah. Gimana support keluarga terhadap Mas Riono nih? Ya, alhamdulillah keluarga baik ya. Karena saya udah izin nikah itu sejak semester 5. Belum diizinkan. Pengen bukti akhirnya saya mandiri. Saya bilang sama orang tua kalau saya mau nikah ya saya biayai sendiri. Alhamdulillah nikah saya biayai sendiri. Kemudian saya mampu mandiri. Luar biasa. Kalau mau nikah ya jangan bebanin orang tua. Itu yang penting tuh. Jangan walaupun kita mungkin nggak seberapa, kita udah kerja, udah punya usaha. Saya sebelum lulus sudah punya usaha, udah punya toko, udah punya. Walaupun alhamdulillah akhirnya bangkrut juga. Alhamdulillah lulus bangkrut tuh toko. Tapi penting itu, penting betul. Anak saya sekarang udah 5 alhamdulillah. Masya Allah, udah 5 ya. Udah 5 luar biasa. Emang kalau bibitnya bagus, anaknya harus banyak. Biar bisa menelurkan banyak prestasi juga untuk kedepannya, generasi ke depan. Ini inspirasi untuk jomblower. Jangan kelamaan jadi jomblonya. Mas Riono aja udah 5 anaknya. Kamu kapan gitu? Mas, terakhir dalam sesi ini, apa arti keluarga bagi Mas Riono? Keluarga adalah harta yang tidak ternilai dalam hidup kita, ya, sehingga apapun profesi kita, saya sekarang DPR provinsi 2 kali, saya tanamkan ke anak-anak saya
kita ini jadi masyarakat biasa aja. Ayah jadi DPR dengan ayah tidak jadi DPR, kalian harus sama. Iya. Dan itu saya tanya ke anak-anak saya. Nak, yang nomor 1 Mbak, ada nggak bedanya ayah jadi DPR sama dulu masih jadi pengusaha? Kayaknya nggak ada bedanya. Artinya saya tanamkan ke keluarga saya, kita berusaha untuk ya hidup sederhana. Masyarakat kita masih seperti ini, tentu dalam batas-batas kewajaran lah. Betul. Kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, ya otomatis untuk keluarga kita. Mantap. Makanya ada lagu ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kemarin tuh diganti tuh Mas. Harta yang paling berharga adalah minyak goreng waktu itu. Karena langka waktu itu. Iya tuh minyak goreng. Waktu itu. Nah, ini harga pangan juga udah mulai mahal. Makanya saya mau tanya itu tuh Mas. Kan kemarin sempat bukan isu ya, kenyataan bahwa minyak goreng langka. Terus juga harganya sekarang juga tidak seperti dulu lagi, dan juga BBM juga demikian, harganya tinggi dan macam-macam lah. Padahal dulu sempat disebut bahwa Indonesia adalah tanah kita, tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kira-kira begitu Mas. Nah, sebetulnya apakah Indonesia ini masih dibilang sebagai tanah surga bagi pangan dunia ya, atau pangan kita nih kira-kira Mas? Jadi bicara pangan dunia sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab secara global. Saat ini kita dihadapkan pada krisis pangan global. Krisis pangan global ya. Krisis pangan global, bukan hanya Indonesia ya. Oke. Salah satu yang menjadi target MDGs ya di 2015 itu ingin mengentaskan 1 miliar orang yang berada dalam kondisi kelaparan. Tetapi target itu gagal direalisasikan oleh PBB. Ya, PBB dalam hal ini FAO. Lah, saat ini ya keseimbangan pangan dunia ini terganggu. Ya, supply chain distribusi pangan dunia juga terganggu. Karena apa? Satu, ketersediaan pangannya berkurang secara global, secara dunia itu berkurang. Karena apa? Karena adanya pandemi yang setelah 2 tahun ini betul-betul memukul ketersediaan pangan di dunia. Kemudian yang kedua, distribusi, ketidakadilan pangan dunia itu mengakibatkan 2022 potensi orang yang menderita kelaparan di dunia itu ada 13 juta orang. Nah, ini menarik ini, ketidakadilan distribusi. Ketidakadilan distribusi. Ini pangan. Maksudnya apa tuh Mas? Ini terjadi karena adanya keserakahan. Keserakahan sumber-sumber pangan dunia itu yang oleh negara-negara besar, negara-negara gendut ya. Ya kita lihat misalkan, kita ambil contoh misalkan ketersediaan pangan di Amerika. Setiap tahun itu orang yang mengalami dalam tanda kutip ya kelebihan pangan gizi itu ada hampir 300.000 orang. Kegemukan lah, orang kelebihan pangan. Iya, kelebihan pangan kelebihan ya. pangan mereka. Nah, pada di sisi negara lain misalkan kita kekurangan Ethiopia, pangan ya, Ethiopia. 4 detik sekali orang di sana itu mengalami kematian. Itu karena kekurangan pangan. 4 detik sekali ya. 4 detik sekali, coba bayangin itu. Potensi perang Ukraina dan Rusia ini di 2023 diprediksi ada 17 juta orang yang akan mengalami kelaparan. Nah, ini mulai nampak ya, ini di skala global, mulai nampak di skala regional. Itu efek dari perang Ukraina dan Rusia? Salah satunya. Kalau kita apa? Karena ya begitu terjadi konflik Rusia yang mengendalikan 50% pasokan energi di dunia di ke Eropa, pasti akan terganggu. Betul. Kita negara berkembang banyak ketergantungan kepada negara-negara maju. Misalkan kita ambil contoh, bagaimana suplai bawang putih kita, 99% kita impor. Bawang putih kita impor ya. Kemudian beras yang kemarin
dikatakan kita nggak akan impor. Dan sekarang ternyata kita mendatangkan 200.000. Mulai Dari India, mulai dari Thailand. Nah, ini kan yang mengakibatkan akhirnya harga pangan bergizi di Indonesia itu menjadi harga pangan bergizi paling mahal di kawasan ASEAN. Ini ukurannya bukan harga pangannya, tapi ukurannya adalah kemampuan daya beli masyarakat. Betul. Mas Mustafa misalkan beli ukuran kenapa dikatakan mahal untuk mendapatkan makanan bergizi di Indonesia satu bulan itu indeksnya jatuhnya di $4,47 atau 69.000 atau 70.000 lah. Ya. Di Thailand, di Malaysia itu indeksnya hanya 3,5. Jauh, setengahnya ya. Setengahnya. Kalau kita misalkan saya misalnya pernah ke Singapura, saya pernah ke Singapura lah. Di Singapura itu nggak punya apa-apa. Saya beli sayur nangka satu mangkok itu bisa 50.000. Itu sayur nangka ya. Kira-kira orang Indonesia mampu nggak beli? Nggak mau. Makanya kita kenapa kemudian pangan ini menjadi kunci daripada kedaulatan kita. Makanya Soekarno bilang 50% urusan bangsa ini adalah urusan pangan. Urusan perut ya, urusan Kalau kita bisa menyelesaikan itu sebenarnya selesai sudah. Iya. Jadi saat ini kondisi pangan global juga nggak seimbang, kondisi pangan regional kita ini distribusinya ada ketidakadilan, kemudian harga pangan kita juga semakin tinggi, indeks pangan kita itu nomor 62 dari 67 negara. Nah, kan berarti kan kita mungkin di Jawa nggak ngerasain ya. Benar. Kita di Jawa mungkin nggak ngerasain. Tapi ya saudara-saudara kita di luar Jawa mungkin mereka untuk mendapatkan makanan bergizi ini yang susah. Betul. Ada 183 juta orang Indonesia yang tidak mampu mengakses pangan bergizi. Coba bayangin 183 juta. Makanya kan ada stunting itu mungkin ya sekarang juga efeknya seperti itu ya. Di antara 3 bayi itu stunting. Satu di antara 3 orang bayi itu mengalami stunting. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi kondisi ketahanan pangan khususnya di negara kita Indonesia. Tadinya saya berpikir Mas itu antara perang Ukraina dan Rusia itu tidak ada efek besar terhadap pangan dunia. Saya kira demikian. Karena setiap orang tuh ketika heboh-heboh di awal itu selalu bilang urab. Apa itu? Makanan urab. Urab sebetulnya sih. Kenapa kemudian Presiden Jokowi selalu mengatakan 2023 ekonomi kita gelap? Itu nggak hanya sekali. Sri Mulyani juga akhirnya mengamini, menteri-menteri juga mengamini. Sebenarnya ini sinyal Menko Erlangga pada waktu terakhir mengumumkan Perpu itu juga Indonesia dinyatakan krisis pangan. Mungkin orang nggak merasa, tapi tandanya sudah nampak. Harga semakin mahal, harga semakin tinggi. Kemudian masyarakat nyari barangnya juga semakin sulit, susah. betul. Tanda-tanda kecil kita menuju ke sana. Nah, ini kan kita beras saja impor. Bawang putih kita impor dan banyak pangan-pangan kita yang impor. Apakah ini akibat dari sawah-sawah kita, ladang-ladang kita sudah banyak yang dijadikan sebagai pemukiman, sekarang di mana-mana klaster, di mana-mana perumahan. Yang dulunya persawahan sekarang sudah banyak juga beralih fungsi. Apakah karena itu atau gimana? Jadi faktor produksi kita ini kan sangat tergantung dengan kemampuan petani kita ya. Jadi problem utama kita kenapa misalkan kita berpikir 1 hektar bisa menghasilkan 8 ton, bisa menghasilkan kadang petani 5 ton. Tapi bagaimana caranya kita berpikir harusnya pemerintah yang menjadi fokus utama untuk menjaga produksi kita agar kita tetap berdaulat. Itu ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pemerintah ini memberikan keyakinan bahwa menjadi petani itu juga bisa hidup layak. Hanya 3% petani pemuda kita yang kemudian teman-teman pemuda itu mau bergulat dengan menjadi petani, mau meneruskan usaha bapaknya sebagai petani. Tapi kalau kita nggak mampu menjaga ini, jangan berharap 2000
sekarang 2023. 10 tahun lagi prediksi LIPI 2047. Berarti berapa tahun itu? 2020. Itu petani akan hilang. Oh, prediksinya demikian ya? Iya, petani akan Apakah menjadi petani itu sudah tidak menarik? Nah, inilah yang kemudian menjadi problem kita. Harusnya tadi masalah regenerasi petani. Yang kedua masalah teknologi. Teknologi ya. Nah, teknologi kita kan, kita ini kan banyak ya profesor, banyak peneliti handal, banyak bibit-bibit unggul yang kita hasilkan. Tapi political will pemerintah untuk menjadikan lagi political will ya. Pertanian adalah soko guru ekonomi nasional. Betul. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi nasional. Tapi apa pemerintah apa ke situ? Sekarang mereka mengandalkan apa? Investasi, investor suruh masuk ke Indonesia. Tapi hasilnya apa? Kita jadi buruh di negeri kita sendiri. Lahan-lahan kita dicaplok oleh para investor. Pertanian kita semakin asing turun, dan asing ya. maka imporlah yang dijadiin senjata. Iya. Nah, ini yang menjadi problem kita saat ini. Oke, kalau gitu sekarang nih seberapa besar kontribusi petani dan nelayan atau petani lah dalam hal ini untuk sektor perekonomian Indonesia? Ini harus saya buka datanya. Oke, boleh. Siap. Kita yakin ya. Iya. Yang menyelamatkan ekonomi kita secara nasional itu perlu disadari bukan para konglomerat besar, bukan usaha-usaha besar, bukan kemudian investor-investor yang bawa uang triliunan, bukan. Tapi yang menyelamatkan ekonomi kita saat ini di tengah pandemi adalah sektor pertanian. Nah, nih, saya ingin tunjukin bahwa di tengah kondisi krisis, sektor pertanian menunjukkan kontribusi yang sangat positif dalam rangka untuk kemudian menghadirkan suasana ekonomi yang bergeliat. Oke. Nah, pertanian kontribusi kita di sektor pertanian untuk waktu kita pandemi ya ada di nilai tukar petani kita misalkan itu di 2020 di level 100,09. Ini petani kalau di level 100,09 poin itu sebenarnya mereka posisinya itu kalau orang dagang itu hanya balik modal. Tapi mereka bisa bertahan loh di kondisi tengah pandemi. Coba bayangin. Nah, kalau di bawah itu berarti dia minus. Oke. Contoh ini. Kemudian yang kedua, di tengah kondisi 17 sektor ekonomi yang kemarin di sepanjang pandemi itu kolaps, hanya sektor pertanian yang mampu kemudian berkontribusi positif 16,24%. 16,24%. Bahwa sektor pertanian lah yang menjadi penyelamat ekonomi nasional pada waktu kita luar pandemi. biasa sebetulnya pertanian itu memberikan kontribusi lebih kepada ekonomi bangsa ya. Kontribusi ini tumbuh 2,19%. Tumbuh 2,11. Kalau yang lain misalkan kita lihat masa Covid itu kan masa menurun Covid semuanya negatif. Semuanya negatif. Betul. Nah, tapi di pertanian itu dia positif ya. Dia positif, bukan positif Covid ya. Coba kita bayangin misalkan di sektor pergudangan minus 10,32%. Transportasi dan pergudangan 29%. Iya. Yang menjadi tulang punggung misalkan bicara tentang industri minus 6,49%. Coba bayangin. Yang positif hanya pertanian. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya dan saya juga penasaran juga. Pernah dalam satu artikel juga Mas Riono menyampaikan bahwa subsidi pupuk ini tidak menguntungkan petani tapi menguntungkan industri. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh Mas Riono? Jadi itu ceritanya lama. Saya waktu 2000 sebelum saya DPR ya. Itu saya karena aktivis. 2000 kalau sekarang udah aktebel ya, udah nggak tipis lagi.
TV sama 2009 saya sudah bicara di media massa. Waktu itu Gubernur Jawa Tengah Jenderal Pipit itu baru dilantik. Witwaluyo ya. Saya bilang karena waktu itu Jenderal Pipit bilang kalau pupuk subsidi itu sebaiknya dihapus. Saya yang menentang keras waktu itu sampai saya dipanggil langsung ke gubernuran. Ampun deh saya bilang ini. Saya bilang kalau Bapak mengusulkan subsidi pupuk ini dihapus sama aja dengan membunuh petani. Ya kan? Karena nafasnya petani itu salah satunya dari subsidi. Subsidi. Betul. Nah, tetapi sasaran subsidi sekarang ini memang menurut saya kurang tepat atau belum tepat lah. Kenapa saya mengatakan yang cukup rame, bahkan saya itu jadi pembahasan di Komisi 4 karena saya dikasih di Komisi 7 ya BUMN itu. Subsidi yang diberikan oleh negara kepada petani itu kan subsidi pupuk. Subsidi pupuk itu dilewatkan ke BUMN. BUMN yang memproduksi pupuk, kemudian petani membeli pupuk dari hasil produksinya BUMN. Nah, ini yang kemudian ini satu solusi sebenarnya. Petani kasih subsidi. Tetapi begitu pupuk itu sudah dalam bentuk pupuk, kemudian akan masuk ke lini 1 sampai lini 4, sampai kemudian ke petani, itu kan melalui pedagang. Distributornya pedagang. Distributor itu kan pedagang semua. Pedagang tujuannya apa? Ya nyari cuan. Betul. Ini nggak salah. Tetapi karena ini adalah yang diperjualbelikan pupuk bersubsidi dan barang bersubsidi ini kalau ada penyelewengan kan hukumannya mati sebenarnya. Betul. Di subsidi yang diterima perusahaan pupuk yang notabene ada BUMN, petani yang kemudian mendapat subsidi, tapi kadang di pasar harganya tinggi, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah di atas HET. Betul. Nah inilah yang saya mengatakan kalau subsidi ini memang tetap harus ada. Negara-negara maju, Jepang, Amerika, tetap memberikan. Lah. Jangan salah, kita itu kadang orang mengatakan di luar negeri itu justru subsidinya besar. Karena dia kaya ya, maka memberikan subsidi. Kaya dan dia tahu bahwa kalau petani saya tidak disubsidi, kemudian dunia pertanian saya nggak disubsidi, saya nggak bisa maju dong. Maka nggak ada negara maju yang pertaniannya tidak maju. Iya. Kalau Indonesia mau maju, itu lihat sektor pertanian. Kembali ke pertanian. Iya. Sebelum nanti ke kelautan juga. Ini saya mau ngomongin itu sebetulnya. Tadi kita sudah selesai. Sebetulnya masih pingin banyak tuh yang dikorek-korek tentang pertanian. Tapi saya teringat satu lagu dulu tuh kita waktu masih sekolah, ada lagu yang dinyanyikan tuh nenek moyangku seorang pelaut. Nah, betul kan ya? Berarti kalau nenek moyang kita seorang pelaut, Indonesia yang terdiri dari banyak lautan, tentu harus banyak perhatian juga kepada sektor kelautan, yaitu nelayan, kira-kira begitu ya. Nah, dulu tuh bukan dulu ya, beberapa pekan lalu saya dapat informasi katanya Mr. Yono silaturahim ke rumah Bu Menteri. Bu Menteri Kelautan dulu ya, Bu Susi ya. Nah, dulu kan Bu Susi bilang tenggelamkan gitu. Kok sekarang salaman? Gitu. Gimana ceritanya tuh, Mas? Jadi memang tadi yang saya ceritakan di awal ya, memang bagi saya hidup bersama petani, bersama nelayan itu sudah menjadi habit. Kalau saya itu kalau ke tambak misalkan itu seneng banget saya. Seneng banget. Ya nanti nongkrong sama anak-anak kolam, keliling-keliling tambak, kemudian ngasih pakan. Seru ya. Itu enak banget saya. Seru banget ya. Dan itu menjadi kunci kita sebagai partai politik kalau kita mau dekat, mau dipilih orang, ya harus dekat dengan mereka. Betul. Modal utama PKS kan instruksi presiden politik silaturahim, politik pemberdayaan. Nah, makanya saya hiduplah bersama petani dan nelayan. Termasuk peternak lah di dalamnya. Peternak juga di dalamnya ya. Makanya saya dampingi nelayan itu sejak kuliah saya. Makanya tadi saya sempat mau tenggelam itu ya. Itu juga sama teman-teman nelayan. Nelayan ya. Sehingga bagi saya salah satu kebangkitan ekonomi nasional kita itu
punya potensi di sektor kelautan. Seperti itu. Nah, terkait tentang kelautan ini, itu kan sampai Bu Sri Mulyani bilang tenggelamkan, lalu banyak orang. Sri Mulyani, mohon maaf, Bu Susi. Bu Susi, aduh. Begini, Bu Susi memang 5 tahun dia jadi menteri. Memang orang ini, ya orang pastilah namanya pejabat itu ada kurang lebihnya itu pasti. Kita ambil positifnya saja. Susi ini kan termasuk menteri yang memiliki saya kiblat itu ada penyelamatan sumber daya alam. Sumber daya alam. Dia kenceng banget. Betul. Melindungi dari illegal fishing. Kemudian berani sama kapal-kapal asing. Betul. Kemudian sangat terkenal dengan tenggelamkan. Itu saya berada di hadapannya. Di hadapannya begini, saya menentang itu. Menentang karena apa? Rakyat kita butuh makan. Ekonomi kita, sumber daya ikan kita harus lestari, tapi rakyat kita juga perlu makan. Iya. Makanya saya demo berjilid-jilid depan istana, berepisode-episode ketemu presiden. Bahkan sampai sekarang kisah perjalanan saya dengan Bu Susi 5 tahun lalu jadi buku. Ada bukunya ya? Ada bukunya. Waduh. Lagi judulnya Cantrang Menembus Dinding Istana. Wah, luar biasa. Cantrang menembus dinding istana. Karena kita udah ketemu presiden udah berkali-kali. Terkait tentang itu? Terkait dengan masalah perikanan. Nelayan. Membela teman-teman nelayan cantrang ini. Sehingga ya saya ingin sampaikan bahwa pengalaman saya dengan teman-teman nelayan. Kemarin dia sebulan yang lalu saya baru ngumpulin teman-teman nelayan. Itu menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan buat saya. Nah sekarang itu kan kalau seandainya Ibu Menteri dulu pernah bilang begitu dan ternyata kenyataan juga agak sedikit berbeda dengan di lapangan. Sebetulnya ada problem apakah yang ada nih problem-problem yang ada di nelayan kita. Kira-kira apa ya? Saya nulis buku satu mengawal kebangkitan kesejahteraan nelayan Indonesia. Mengawal kebangkitan kesejahteraan nelayan Indonesia. Udah berapa buku sebenarnya yang dibuat ini? Saya berarti sudah ada sekarang 4. Ini mau terbit lagi 2. Tapi buku puisi. Waduh, nanti kita bahas khusus itu terkait tentang puisinya ya. Nah, di buku itu salah satu yang saya sampaikan yang negeri kita ini kan negeri yang gemah ripah loh Cinawi. Bukan hanya di darat tapi juga di laut. Betul. Potensi ekonomi nasional kita dari sektor kelautan itu setara dengan APBN kita. Ya, 2.000 triliun. 2.000 triliun potensinya. Luar biasa. Tapi kita belum ada 1/10-nya. Menggali ya. Potensi ekonomi biru, kemudian berkaitan dengan energi, kita belum memanfaatkan secara maksimal di sektor kelautan ini. Problem yang paling mendasar, ya satu kita sebenarnya kalah lambat sadar bahwa kita itu sudah lama memunggungi laut. Memunggungi laut itu kita udah lama. Membumbungi laut. Memunggungi. 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 Ngebelakangin laut ya. Ngebelakangin laut ya. Belakangin laut itu udah terlalu lama. Makanya undang-undang yang bicara tentang kelautan juga kita agak terlambat. Ada Undang-Undang 32 2011. Yang terbaru Undang-Undang 7 2016. Kemudian sekarang aja kita teman-teman di DPR Undang-Undang Kepulauan juga belum selesai. Padahal negara-negara tetangga kita, ya misalkan kita bicara potensi kelautan Cina. Cina itu nelayannya dibiayai oleh negara. Nelayan dibiayai oleh negara. Kapal dikasih. Dahsyat. Tapi mereka all out. All outnya apa? Kapasitas teknologinya besar-besar. Sehingga kemarin yang kita rame di Pulau Natuna, ya mereka berani-berani saja. Coast Guard mereka, nelayan mereka mencari ikan, ada pengawalannya. Jadi kita itu kadang nelayan nyari ikan, sudah ada yang buntuti mau minta, akan repot kita. Aduh, japrem ya. Enggak lah itu. Enggak ya. Kalau salah maksudnya. Kalau di nelayan sendiri hampir sama nggak dengan di pertanian? Maksudnya minat anak mudanya? Ya itu sama mirip. Ya problemnya tadi berkaitan satu kita terlambat untuk itu ya. Mengoptimalkan sektor potensi laut ini menjadi betul. salah satu tulang punggung kebangkitan ekonomi kita. Yang kedua, memang apapun nggak bisa dilepaskan dari SDM. SDM nelayan kita itu
yang lulus SMP ya. Oke. Saya cek yang lulus SMP sama lulus SD di nelayan-nelayan kita itu nggak ada 5%. Oh. Coba kita bayangin. Iya. Jadi secara sangat kesadaran terhadap pendidikannya masih rendah ya. Sehingga mengakibatkan pola hidup, budaya di nelayan, di pesisir itu mereka masih terbatas. Iya. Sehingga teknologi kita juga masih kalah dengan tradisional masih ya, masih tradisional. 90% ya nelayan kita di Indonesia ini adalah kategorinya nelayan kecil, ya, nelayan buruh ya. Nah, ya hanya 2-3% dari kapal yang dimiliki di Indonesia itu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar, 1-2%. Yang mereka bisa mencari ikan sampai ZEE, mereka bisa mencari ikan sampai Indonesia Timur. Nelayan kita itu kan mereka one day fishing aja, sehari berangkat, sehari pulang, cukup untuk makan. Mereka itu tantangan kita sebenarnya. Nah, sehingga saya punya cita-cita ini bisa kita bangkitkan dengan korporasi nelayan. Tulisan saya sudah ada itu di korporasi nelayan ya. Ya, korporasi nelayan seperti Jepang. Jepang itu betapa kuatnya koperasi nelayan mereka, betapa kuatnya koperasi petani mereka. Mereka nggak berani motong subsidi untuk sektor pertanian. Begitu motong subsidi, petani marah, DPR-nya bisa bisa ada kekacauan perhatian nasional luar biasa kepada petani dan nelayan ya. Negara-negara maju itu termasuk IMF itu kan mendorong kita mengurangi subsidi. Itu sebenarnya nggak salah. Negara-negara besar itu malah memproteksi mereka, menambah subsidi untuk sektor pertanian, perikanan kelautan mereka. Nah, seperti itu. Terkait tentang SDM ya, memang kita butuh regenerasi ya, butuh generasi-generasi muda ya, yang bisa akhirnya nanti memegang pertanian dan nelayan atau perikanan ke depan. Kalau sekarang kalau kita lihat lato-lato itu kan harus seimbang tuh ya. Jadi jadi lato-lato kan harus seimbang. Jadi harus seimbang lah ya. Kalau seandainya generasi yang sudah kolonial terus, nanti siapa yang akan meneruskan? Nah, sekarang ini kan sempat juga ada fenomena ini Mas Riono. Urban farming lah kira-kira begitu. Ada orang yang jadi petani tapi di rumah, di perkotaan. Dia juga ternak ikan tapi di ember dan lain. Apakah itu juga salah satu cara untuk menarik minat menjadi petani dan nelayan atau gimana, Pak? Di PKS saya punya program sekolah tani ternak nelayan. Ini program luar biasa, sekolah tani ternak nelayan. Yang sudah kita konsisten untuk kemudian tadi mendampingi petani, mendampingi nelayan, mendampingi peternak, untuk mengajak kader-kader PKS mau ke sawah, mau ke laut, mendampingi mereka. Itu kan bagian dari tadi politik pemberdayaan. Betul. Lah, kenapa kemudian para pemuda kita itu sekarang kan jadi generasi milenial sekarang. Senangnya apa? Hal yang santai. Senangnya kolaborasi, senangnya ngopi-ngopi kan itu aja. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kita arahkan mereka ini untuk senang kembali ke dunia pertanian. Gitu. Salah satunya memang ya alternatif ya. Walaupun sekarang ini saya mengatakan potensinya besar. Lahan pekarangan nasional yang punya potensi untuk kepentingan membantu keluarga ya. Konsep atau teori mengurangi angka kemiskinan itu meningkatkan pendapatan. Nah, salah satunya adalah dengan pengelolaan pekarangan misalkan. Nah, pekarangan itu bisa ditanami misalkan kayak cabai mahal. Cabai, betul. Kan itu lumayan. Sehari misalkan berapa sih kebutuhan cabai? Ya, berapa lah. Misalkan 5.000 ya. 5.000 kan. 5 kali 3 udah 150.000. Terkurangi. Betul. Kemudian juga sayur-sayuran. Nah, kemudian juga kalau protein ada ikan-ikanan. Tapi ikan beneran loh ya. Ikan-ikanan nggak enak. Iya, ikan lele misalkan. Sama begitu. Juga ikan dari Kuningan keras.
Nah itu sebenarnya teori dunia pertaniannya itu memang konsep pertanian terpadu. Oke. Di situ ada protein, di situ ada kemudian kita menghasilkan sayur-sayuran juga kita ya. juga bisa menghasilkan cabai macam-macam. Tetapi memang itu butuh kesabaran. Ya. Itu nggak bisa. Ya belum bisa saya mengatakan itu menjadi yang utama. Oke. Ya, tapi kalau untuk kepentingan tadi yang spiritnya ada mengurangi pengeluaran keluarga itu masih bisa. Atau juga menyadarkan. Kalau kita mau mengajak petani-petani muda mereka tertarik kepada sektor pertanian, ya itu ada tugas negara. Tugas negara. Membikin situasi suasana mereka seneng. Contoh misalkan, kita punya klaster ya, klaster misalkan klaster buah-buahan, klaster hortikultura, menarik ada juga ini. Klaster peternakan. Nah, ajaklah itu misalkan sarjana-sarjana yang baru lulus dari pertanian itu ada program kalau di luar negeri ada wajib militer. Di Indonesia bikin aja program wajib bertani. Coba. Sarjana-sarjana itu dibiayai, kasih anggaran oleh negara, tempatkan dalam satu camp gitu kan, lahan pertanian. Ajari mereka untuk kemudian berproduksi sampai kemudian menghasilkan. Luar biasa. Gitu. Ini idenya out of the box ini. Wajib militer berubah jadi wajib bertani. Gitu. Waduh, ini menarik juga. Karena apa sekarang misalkan pemerintah membuat petani-petani milenial. Ada duta petani. Ya itu bagus. Tapi skalanya ini kan harus misalkan dalam 1 tahun kita bisa menciptakan 500.000 petani muda. Nah, berprestasi, terukur betul, jelas benar. Ini berhasil, ini enggak. Apa penyebabnya? Siap. Nek perlu petani kita itu kita gaji mereka. Iya. Pasti mereka akan mau dong. Iya, betul. Kalau misalkan nelayan, ajari mereka. Sekarang ada Stream Estate ya. Stream Estate itu program pemerintah untuk kelautan perikanan meningkatkan produksi udang nasional 2 juta ton. 2 juta ton udang ya. Udang nasional. Walaupun saya mengatakan ya bolehlah kalian bermimpi, tapi kalian tidur dulu. Iya benar. Kalian bermimpi nggak pernah merasain tidur, ya nggak mungkin bermimpi. Itu namanya ngelindur. Itu namanya ngigo. 2 juta ton. Sekarang ada produksi kita hanya 800.000. Turun-turun 600.000 juta ton. Iya. Kasihlah kemudian para pemuda-pemuda sarjana perikanan, sarjana kelautan, kasih modal mereka, didik mereka sampai kemudian satu orang ini kasihlah lahan 2 hektar atau 3 hektar. Oh itu udah luar biasa. Keren banget. Benar. Mereka akan berbondong-bondong daripada kemana-mana nenteng ijazah. Iya. Sebelum saya sebelum nenteng ijazah saya udah ijab sah dulu. Udah. Sehingga ijazah saya itu tak kasih tahu. Ijazah sarjana saya itu saya ambil 2 tahun setelah saya lulus. Oh 2 tahun saya lulus? Iya. Saya udah kerja, saya udah mapan, saya udah ini. Aduh, hari ini aja. Jadi memang harus jadi motivasi di sekolah pranikah ini. Gitu, Mas Riono, saya dengar dari tadi ya, dari awal sampai saat ini kita ngobrol-ngobrol tadi luar biasa pemikiran-pemikiran Mas Riono dan juga apa yang telah dikerjakan baik secara individu ataupun secara keorganisasian di bidang pertanian dan perikanan DPP PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sebetulnya kan juga di keseharian Mas Riono sendiri sebagai seorang anggota dewan ya. Nah, saya juga petambak, jangan salah. Saya sebagai ketua bidang harus tanggung jawab memberikan contoh. Luar biasa ini. Petambak juga, dewan juga, dan juga kabid juga. Nah, ini ngaturnya itu gimana nih waktunya nih? Ya, karena saya punya prinsip dari dulu itu kalau nggak sibuk itu bisa sakit saya. Kalau nggak sibuk malah sakit ya? Iya. Oh. Kalau kita nggak aktif, kita nggak berkontribusi, kita nggak bermanfaat besar untuk kepentingan rakyat, kepentingan umat, ya kita meriang. Saya sakit. Benar. Makanya kalau dulu sejak SMA saya kan udah berorganisasi sejak saya kelas SD ya. Oke. SD Dari itu SD kelas 1 sampai kelas 6 ketua terus. Kalau nggak ketua saya nggak mau soalnya. Ya kan? Saya SMP juga ketua kelas. SMA kelas 1 sampai kelas 3 ketua kelas. Ketua OSIS. Luar biasa ini. Di kampus saya ketua HMJ. Ini kalau ada rekor
Muri, ini rekor Muri ketua kelas terpanjang. Jangan dilihat itunya. Iya. Ini, tapi saya berprinsip bahwa kita harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya Iya, untuk kepentingan iya. masyarakat. Gak mesti hebat, yang penting bermanfaat. Itu aja, nggak usah lah, nggak perlu hebat, tapi yang penting Bermanfaat, dirasain. Peran betul. kita itu dirasain. Gitu. Nah, ngaturnya ya tetap keluarga dong. Kemanapun kita pergi kembalinya ke keluarga. Betul. Sejauh apapun kita jalan kembalinya ke keluarga. Sehingga tetap yang utama keluarga, yang kedua ya kepentingan partai. Karena kita sudah ditugaskan, maka kita harus maksimal, optimal. Betul. Nah, ada bedanya nggak sih ketika menjadi seorang petambak, lalu menjadi seorang dewan, perjalanan menjadi seorang kabid, itu gimana? Ya pasti dong. Pasti ini ya. Kan dari Senin kemarin belum pulang nih. Sampai besok nih. Waduh, jadi Bang Toib jilid 2 nih kayaknya. Ya, karena kita udah dari muda itu seneng organisasi, maka ya suasana keluarga harus kita kondisikan sebaik-baiknya. Oke. Ya, kemudian juga kesehatan harus kita jaga dong. Itu yang prinsip juga bagi kita. Nah, terus juga jangan lupa kedekatan kita dengan Allah harus kita jaga. Nah, makanya ini ya obat yang penting bagi kita jaga kondisi ya. kita. Saya andalannya puasa. Siap, Masya Allah, luar biasa ini. Aduh, saya jadi malu sebenarnya kalau masalah begini nih. Baik, Mas, sebetulnya ingin banyak sekali nih yang saya sudah persiapkan, ingin ngobrol bareng dengan Mas Riono. Tapi kayaknya waktu kita untuk sesi ini terbatas. Mungkin nanti akan kita jadwalkan kembali. Nah, tapi terakhir apa motivasi yang bisa diberikan atau saran-saran yang bisa diberikan Mas Riono terhadap pemerintah dan juga terhadap petani dan nelayan kita di Indonesia? Iya, pemerintah harus kembali ke pertanian dan perikanan kelautan. Oke. Ya, pasca pandemi, jangan berpikir bahwa dengan investasi yang besar-besaran itu kemudian mampu mengangkat ekonomi nasional kita. Faktanya di tengah kondisi pandemi, yang menyelamatkan ekonomi kita adalah petani, yang menyelamatkan kita adalah sektor pertanian, yang kemudian punya harapan ke depan, ya itu adalah di sektor pangan. Dan Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk kemudian kita bisa bangkit, ya memimpin dunia ini khususnya di sektor pertanian dan kelautan. Nah, oleh karena itu kembalilah ke sawah, kembalilah ke laut, gitu kan. Ajak petani, ajak nelayan untuk maju bersama-sama. Itu untuk pemerintah ya. Untuk petani dan nelayan. Untuk petani dan nelayan kita tentu saya akan tetap bersama dengan mereka. Saya jadi dewan, alhamdulillah. Saya pun nggak jadi dewan, tetap bersama dengan mereka. Bersama dengan petani dan nelayan ya. Salah satu kecintaan kita di situ. Oke, terima kasih Mas Riono. Sebelum kita akhiri, saya mau pantun lagi nih. Boleh ya? Boleh. Ke Tanah Abang beli baju. Cakep. Ya, aduh ya benar-benar saya lupa. Tolong cakepin ya. Otomatis. Ke Tanah Abang beli baju. Cakep. Jangan lupa bawa karung cap mutiara. Cakep. Kalau Indonesia mau maju, perhatikan petani, nelayan sejahtera. Amin. Terima kasih Mas Riono. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya dingin banget ini. Iya, dingin banget nih.